Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Biokimia Pendidikan Biologi Indralaya akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul protein. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nabila Afifah Putri dengan NIM 06091282126017. Nama saya Irma Cahaya Safitri, NIM 0609126138. Saya Muhammad Atila dengan NIM 0609-1282-12626. Saya Lutfi Medamayanti, NIM 0609-1182-12608. Tujuan pembelajaran mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Teori. Protein adalah biomolekul makhluk hidup yang disusun dari monomer asam amino melalui ikatan peptida. Asam amino yang menyusun protein makhluk hidup berjumlah 20. Protein merupakan salah satu biomolekul penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat ribuan jenis protein yang berbeda, di mana masing-masing memiliki fungsi yang spesifik. Protein adalah instrumen yang menginformasikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Adapun sifat-sifat protein yaitu A. Membentuk Zwitter ion di dalam air. B. Dapat mengalami denaturasi. C. Sifat koloid. Di dalam air, protein membentuk sistem koloid dan mempunyai sifat-sifat seperti sistem koloid umumnya, yaitu efek pindal dan gerak Brown. D. Sifat asam basa. Dengan adanya gugus R yang bersifat asam atau basa, protein dalam larutan bersifat amfoter. E. Dapat dihidrolisis menjadi asam amino dengan asam encer atau enzim protease. Protein memiliki 4 jenis struktur, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Berdasarkan fungsi biologis, protein memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, enzim. Semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel dikatalis oleh protein enzim atau amilase. Yang kedua, transport. Protein berfungsi untuk mengangkut molekul atau ion tertentu dari satu organ ke organ lainnya, seperti hemoglobin. Dan yang ketiga, kontraktil. Berperan dalam proses kontraksi atau gerak pada sel dan organisme. Dan yang keempat, ada penyimpanan, yaitu menyimpan nutrien atau kasein menyimpan protein pada susu, ovalbumin menyimpan protein pada putih telur. Yang kelima, hormon, yaitu mengatur dan menstimulasi keberlangsungan reaksi biokimia. Yang keenam, pertahanan, melindungi dan mengenali serta membunuh benda asing. Dan yang ketujuh, racun. Racun ular mengandung ribuan jenis protein yang dapat bersifat toksik. Nutrisi yang diperoleh dari sumber makanan dapat dianalisis kandungan proteinnya. Analisis protein dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu secara kualitatif, diantaranya yaitu reaksi santoprotein, reaksi Hopkins-Cole, reaksi Milon, reaksi nitroplusida, dan reaksi Sakaguchi-Dan. Sedangkan secara kuantitatif terdiri dari metode Jerdah, metode tetrasiformol, metode Gowry, metode spektrofotometri visible atau BIURET, dan metode spektrofotometri UV. Adapun sampel yang kami gunakan yaitu tempe, telur, dan daging ayam. Prosedur proyek: 1. Pelajari dan pahamilah materi mengenai protein. 2. Tentukanlah bahan makanan yang mengandung protein. 3. Rekamilah bahan makanan tersebut. 4. Edit video rekaman tersebut semenarik mungkin. Tempe merupakan sumber protein nabati, mengandung serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Kandungan antibiotika dan antioksidan dalamnya dapat menyembuhkan infeksi serta mencegah penyakit degeneratif. Dalam 100 gram tempe mengandung 201 kilokalori energi, 20,8 gram protein, 8,8 gram lemak, 13,5 gram karbohidrat, dan 1,4 gram serat. Tempe sudah lama dikenal sebagai sumber protein yang murah dan mudah ditemukan. Ada banyak cara mengolah tempe, dan salah satunya adalah digoreng. Tempe umumnya memiliki tekstur yang lebih padat daripada produk kedelai lainnya seperti tahu. Oleh karena itu, tempe dapat memberikan lebih banyak protein. Misalnya jika di dalam 100 gram tahu mengandung 7 gram protein, kandungan protein di dalam tempe bisa mencapai 3 kali lipatnya dengan porsi yang sama. Telur
merupakan salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan, dan susu. Telur yang dikonsumsi oleh manusia umumnya berasal dari beberapa jenis unggas, seperti ayam, bebek, dan angsa. Setiap 50 gram atau sekitar 1 butir telur yang berukuran besar mengandung 6 gram protein dan 78 kalori. Ayam banyak mengandung vitamin B6 yang diperlukan tubuh untuk memetabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, memproduksi sel darah merah, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ayam bisa memberikan hampir 36% dari seluruh kebutuhan harian vitamin B6. Tidak hanya itu, 100 gram daging ayam memiliki kandungan gizi sebagai berikut: air sebanyak 55,9 ml, energi sebanyak 298 kalori, protein sebanyak 18,2 gram, lemak sebanyak 25 gram, kalsium sebanyak 14 mg, fosfor sebanyak 200 mg, zat besi sebanyak 1,5 mg, natrium sebanyak 109 mg, kalium sebanyak 385,9 mg, zinc sebanyak 0,6 mg, serta niacin sebanyak 10,4 mg. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai struktur protein. Molekul protein memiliki 4 tingkatan struktur, yaitu yang pertama, struktur primer. Merupakan struktur linear dari residu asam amino sepanjang rantai polipeptida yang melibatkan pembentukan ikatan kovalen berupa ikatan peptida dan ikatan disulfida dari antar rantai polipeptida. Berikut gambar dari struktur primer protein. Kedua, yaitu struktur sekunder. Merupakan struktur 3 dimensi dari rantai peptida, di mana terjadi pelipatan dari bagian-bagian rantai polipeptida membentuk struktur tertentu yang beraturan seperti alpha helix, yang melibatkan pembentukan ikatan kovalen antar asam amino dan ikatan disulfida. Dari sistein juga terdapat ikatan-ikatan hidrogen dari gugus polar pada residu asam amino. Struktur sekunder protein terbentuk akibat ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan oksigen karbonil sepanjang ikatan peptida dari protein tersebut. Bentuk struktur sekunder protein adalah alpha helix, beta sheet, loop atau ikatan, dan turn atau belokan. Struktur alpha helix dan beta sheet merupakan struktur yang berulang pada interval yang teratur. Struktur alpha helix seperti spiral dan hanya melibatkan satu polipeptida, sedangkan struktur beta sheet dapat melibatkan satu atau lebih polipeptida. 3. Struktur tersier merupakan 3 dimensi dari molekul protein secara keseluruhan. Dalam pembentukan struktur tersier, di samping pelipatan membentuk struktur alpha helix maupun lembar beta, juga terjadi interaksi-interaksi non-kovalen lain seperti van der Waals dan interaksi gugus nonpolar yang mendorong terjadinya pelipatan yang tepat dari rantai peptida. 4. Struktur kuartener merupakan molekul yang kompleks, tidak hanya terdiri dari satu rantai polipeptida, tetapi mengandung beberapa rantai polipeptida. Jadi pada struktur ini, rantai polipeptida yang satu dengan lainnya dapat berinteraksi pula satu sama lain, baik berupa interaksi polar, nonpolar, maupun interaksi van der Waals. Uji protein. Uji protein dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pertama, metode kualitatif, yaitu ada yang pertama, uji santo protein, merupakan uji kualitatif pada protein yang digunakan untuk menunjukkan adanya gugus benzena atau cincin fenil. Asam amino yang menunjukkan reaksi positif untuk uji ini adalah tirosin, penilalanin, dan triptofan. Reaksi positif pada uji santo protein adalah munculnya gumpalan atau cincin berwarna kuning. Pada uji ini digunakan larutan HNO3 yang berfungsi untuk memecah protein menjadi gugus benzena. Yang kedua, uji Hopkins-Cole atau tes Hopkins-Cole merupakan uji kimia yang digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino triptofan. Reaksi yang dipakai mengandung asam glioksilat. Kondensasi 2 inti induk dari triptofan oleh asam glioksilat akan menghasilkan senyawa berwarna ungu. Reaksi positif ditunjukkan dengan adanya cincin ungu pada bidang batas. Yang ketiga, uji Milon. Uji Milon digunakan untuk mendeteksi adanya protein dalam jaringan tanaman. Molekul protein yang terdeteksi akan memberikan warna merah bata. Reaksi Milon merupakan campuran Hg nitrat dan Hg nitrit di dalam larutan asam nitrat pekat. Uji natrium nitroprusida dalam larutan amoniak akan menghasilkan warna merah dengan protein yang mempunyai gugus
min SH bebas. Jadi protein yang mengandung sistein dapat memberikan hasil positif. Uji Sakaguchi, yakni uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi asam amino arginin. Arginin memiliki kelompok min R-propil atau 3-metil dengan gugus guanidin di ujungnya. Apabila protein yang diuji dengan tes Sakaguchi menawarkan perubahan warna merah, berarti dalam protein tersebut terdapat arginin. Uji biorate digunakan untuk menguji kadar protein. Protein sendiri terdiri dari ikatan peptida. Semakin panjang ikatan peptida atau semakin besar kadar protein di dalam sampel, semakin intensif warna ungu yang dihasilkan dari hasil reaksi dengan larutan biorate ini. Uji ini umum bagi protein dan positif untuk semua senyawa yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida. Selanjutnya ada analisis kuantitatif. Analisis protein kuantitatif ini dapat digolongkan menjadi 2 metode, yaitu metode konvensional yang terdiri dari metode JEDAC dan titrasi formal. Ini biasanya digunakan untuk protein yang tidak terlarut. Dan yang kedua ada metode modern, yaitu metode Lowry, metode spektrofotometri visible, dan metode spektrofotometri UV, dan digunakan untuk protein terlarut. Pertama, metode JEDAC. Metode ini merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Sampel didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalis dengan katalisator yang sesuai, sehingga akan menghasilkan amonium sulfat. Setelah pembebasan alkali dengan kuat, amonia yang terbentuk disuling uap secara kuantitatif ke dalam larutan penyerap dan ditetapkan secara titrasi. Yang kedua ada metode titrasi formal. Larutan protein dinetralkan dengan basa NaOH, lalu ditambahkan formalin, akan membentuk dimetilol. Dengan terbentuknya dimetilol, ini berarti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam dengan basa NaOH, sehingga akhir titrasi dapat diakhiri dengan tepat. Indikator yang digunakan pada titrasi formal yaitu PP. Akhir titrasi bila tepat terjadi perubahan warna menjadi merah muda dan tidak akan hilang dalam 30 detik. Metode selanjutnya yaitu metode Lowry. Ada juga metode spektrofotometri visible atau biorate dan metode spektrofotometri UV. Keduanya menggunakan alat yaitu spektrofotometer. Masalah yang muncul akibat protein. 1. Kualitas dan pentingnya protein. Dalam lingkungan tempat tinggal kami, masih banyak orang yang belum mengetahui bagaimana cara untuk memilah yang mana protein baik dan yang mana protein kurang baik. 2. Kelebihan protein. Banyak yang belum mengetahui apa dan bagaimana fungsi protein, sehingga banyak anak atau orang yang mengalami penyakit seperti kelebihan protein. Karena pada tubuh memiliki batas jumlah kadar nutrisi yang dibutuhkan. Bila berlebihan, akan fatal akibatnya. 3. Kekurangan protein. Akibat dari kurangnya asupan protein, baik dalam kuantitas maupun kualitas, dapat menyebabkan gangguan terhadap proses-proses. 1. Pertumbuhan dan imun. 2. Produksi tenaga. 3. Struktur dan pola otak. Kesimpulan, protein adalah instrumen yang menginformasikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Banyak bahan makanan di sekitar kita yang mengandung protein. Menurut fungsi biologis, protein memiliki fungsi sebagai enzim, transport, penyimpanan, kontraktil, pertahanan, hormon, dan racun. Sifat-sifat protein diantaranya membentuk zwitter ion di dalam air, dapat mengalami denaturasi, sifat koloid, sifat asam basa, dan dapat dihidrolisis. Molekul protein memiliki 4 tingkatan struktur, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Untuk mengidentifikasikan protein dalam suatu sampel dapat dilakukan analisis protein, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.